Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya agama Islam adalah agama yang sempurna. Di antara kesempurnaannya, Islam mengajarkan perkara-perkara akhlak dengan detail. Bagaimana tidak, sementara sang suri tauladan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di antara dari sekian banyak adab dan akhlak yang diajarkan oleh Islam adalah akhlak dalam berkata-kata. Secara khusus adalah akhlak dalam menjawab perkataan orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna." Berkata-katalah, bertutur katalah kepada manusia kepada orang-orang dengan perkataan yang baik. Dan Nabi SAW bersabda, "Wal kalimatu thayyibatu shadaqah." Kata-kata yang baik adalah sedekah. Jadi Nabi SAW mengajarkan dalam kata-kata yang baik kita dapat pahala. Ketika kita bertutur kata dengan orang secara umum, mudah bagi kita mungkin untuk berkata-kata yang baik, tetapi kita dituntut untuk berkata-kata baik ketika harus berhadapan dengan orang-orang yang terkadang tidak menyenangkan perkataan mereka. Ada di sana ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini secara spesifik. Seperti ketika kita berhadapan dengan orang tua kita yang mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak enak kepada kita atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak enak kepada kita, maka Allah mengajarkan kita untuk bersabar dan tidak mengucapkan kata di hadapan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā." Sungguhnya Rabbmu telah mewajibkan kepada kalian untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya ketika keduanya telah mencapai masa jompo atau salah satunya. Allah menyebutkan indakal kibar, masa jompo, karena disitulah biasanya orang tua berubah perangainya, mudah marah, mudah tersinggung, dan banyak hal yang mungkin melakukan hal-hal yang membuat jengkel sang anak. Maka Allah mengatakan, "Fala taqul lahumā uffin." Jangan sekali-sekali ucapkan kepada keduanya kata uf. Uf adalah adna kalimatin litadajjur, yaitu perkataan yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan. Dalam bahasa Arab uf. Kalau dalam bahasa kita adalah ah. Seandainya ada satu ungkapan yang lebih ringan yang menunjukkan kejengkelan selain uf, Allah akan sebutkan. Tetapi dalam bahasa Arab orang paling minimal menunjukkan kejengkelan dengan mengatakan uf. Kalau kita bahasa Indonesia kita mengatakan ah. Oleh karenanya jangan sekali-sekali berkata kepada kedua orang tua yang di masa jompo yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, kita katakan uf. Ah, apalagi membentak mereka berdua. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Tapi Allah suruh ganti dengan berkata-kata yang baik. Kalau kita bisa memilih kata ketika istri kita bersalah, kita bisa milih kata untuk menjawab dengan baik. Ketika guru kita bersalah, kita bisa memilah-milih kata untuk menjawab dengan baik. Ketika kawan kita bersalah, menjengkelkan kita, kita bisa memilah-milih kata untuk menjawab dengan yang baik, apalagi terhadap kedua orang tua yang memiliki jasa yang tidak bisa kita balas. Ya, betapapun juga. Di antara orang-orang yang kita diajarkan untuk menjawab dengan jawaban yang baik adalah orang-orang jahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu para penghuni surga, di antara ciri-ciri mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh tawadhu, tanpa kesombongan. Dan di antara sifat mereka, wa idza khatabahumul jahiluna, kalau ada orang-orang jahil berbicara dengan mereka, yaitu ucapannya penuh dengan kejahilan, dengan kejengkelan, dengan permusuhan. Karena jahil, bodoh, tidak ngerti agama, karena zalim. Apa kata Allah? Qalu salama. Maka orang-orang soleh tersebut menjawab dengan salama. Maksudnya menjawab dengan perkataan yang selamat dari dosa, dan menjawab dengan perkataan yang tidak membalas kejahilan dengan kejahilan. Betapa sering kita ketemu dengan orang jahil, baik dalam alam nyata maupun dalam dunia maya. Maka seorang berusaha mengamalkan ayat ini. Tidak perlu dibalas, kalaupun menjawab dengan kata-kata yang baik, yang tidak mengandung dosa. Apalagi dendam, membalas kejahilan dengan kejahilan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudhil 'afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin." Maafkanlah, serulah kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Dan betapa pentingnya ayat tersebut untuk kita terapkan dalam kehidupan kita pada saat-saat ini, terutama nanti di masa-masa pergulatan politik, akan muncul banyak orang-orang yang jahil, yang tadinya tidak jahil, kemudian tampak jahil. Kemudian di antara orang-orang yang diperintahkan secara khusus adab untuk menjawab mereka adalah orang-orang yang meminta-minta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha." Faqul lahum qawlan maysura. Ayat ini dalam surat Al-Isra. Sebelumnya Allah mengatakan wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Berilah sebagian harta kalian kepada karib kerabat, kepada fakir miskin, kepada ibnu sabil yang kehabisan bekal. Kemudian bagaimana kalau kita lagi tidak punya uang? Lagi tidak ada yang bisa kita berikan, atau kita lagi pelit misalnya. Lagi menahan harta kita. Sementara yang minta keluarga, yang minta kakak, yang minta adik, yang minta orang tua, kerabat. Allah ajarkan. Apakah yang minta kerabat atau di luar kerabat. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Kalau kau berpaling dari mereka, kau tidak bisa memberikan kepada mereka setelah mereka minta. Tapi caralah engkau berpaling, kata Allah, wa imma tu'ridanna anhu ibtigha'a rahmatin min rabbik. Ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha. Dalam kondisi engkau berharap kepada Allah akan diberi rahmat, diberi rizki di lain hari. Jadi kita bukan berpaling hanya sekedar berpaling, tapi tanamkan dalam diriku insyaallah. Tidak usah kita ungkapkan kepada dia, tapi kita dalam hati kita dalam hati berharap suatu saat Allah akan beri rizki kepadaku dan aku akan berikan kepada engkau. Wa qul lahum qawlan maysura. Kemudian ucapkanlah kata-kata yang mengenakkan. Sehingga kalau kita tidak memberi, tidak perlu kita mengucapkan kata-kata yang tidak enak. Kita bilang insyaallah lain waktu. Mudah-mudahan kalau saya ada ke lapangan, saya lagi kesulitan sekarang, mohon dipahami, kata-kata yang enak. Dan terkadang orang yang minta-minta tersebut bikin jengkel. Apalagi merasa dekat dengan kita, kawan kita, kerabat kita. Apa yang harus kita lakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang lain, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Kata-kata yang baik ketika kita tidak bisa memberi. Tidak usah kita malingkan wajah dengan sikap yang kamu ini minta-minta saja, kamu ini begini, kamu ini begini. Kalau tidak bisa, tidak usah ngomel. Kalau enggak bisa, tolak dengan baik-baik. Tidak usah kita melukai hatinya. Tidak perlu. Qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik, wa maghfiratun, dan ampunan yang kau berikan kepada orang yang memintamu dengan tidak sopan. Orang mintamu dengan memaksa. Orang mintamu dengan tidak adab. Karena sebagian orang ketika dalam kondisi terdesak, dia minta tanpa adab, dia bingung harus apa yang dia lakukan. Saya punya seorang ustadz, ketika didatangi oleh seorang minta bantuan kepada dia, jadi tidak mampu, apa kata dia? Dia bilang, terima kasih, engkau masih husnudzon kepada saya. Engkau memilih saya meskipun saya tidak bisa kasih. Tapi di antara sekian banyak orang kau datang kepada saya, berarti kau husnudzon kepada saya. Kata-kata indah meskipun tidak ada juga uang yang keluar untuk diberikan kepadanya. Wa maghfiratun, dan ampunan. Kau mengampuni, maafkan orang yang mungkin bersikap
kasar kepadamu ketika meminta. Khairun min shadaqati yatba'uha adza. Lebih baik daripada engkau kasih tapi kau ngomong di belakang. Dasar orang begini, tidak tahu diri, diungkit-ungkit di kemudian hari. Percuma. Lebih baik kamu enggak usah kasih, terus kau memaafkan dan kata-kata yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammas sa'ila fala tanhar." Adapun orang yang minta-minta, maka jangan kau bentak dia. Kalau tidak bisa, ya, mungkin menjengkelkan, jawab dengan cara yang baik sehingga kita menjalankan adab Islami, adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan pahala dalam cara menjawab mereka. Subhanallah, betapa sempurnanya agama Islam sampai cara menjawab orang-orang ini pun diajarkan detail dalam Al-Qur'anul Karim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Dan di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab suatu permintaan yang tidak mampu kita lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqulanna kalaman ta'tadhiru minhu ghadan. Janganlah engkau mengucapkan suatu perkataan yang kemudian kau akan minta uzur di kemudian hari. Hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad ini ada banyak penafsirannya. Di antaranya, janganlah kau mengucapkan kata-kata yang kau nanti minta uzur di hadapan Allah di hari kiamat kelak, jika terkait dengan hak Allah. Atau jangan kau ucapkan kata-kata yang nanti kau minta uzur kepada manusia di kemudian hari. Di antara adab yang diajarkan, ketika ada orang minta kepada kita sesuatu dan kita tidak mampu, maka tidak perlu kita janjikan sehingga kita memberikan harapan palsu kepada dia. Kita tolak dengan cara yang baik. Mohon maaf, saya belum bisa. Jangan kita bilang nanti, minggu depan, 2 minggu lagi, 10 hari lagi. Sementara kita tahu kita tidak mampu. Sehingga dia menggantungkan harapannya kepada kita. Akhirnya kita di kemudian hari repot sendiri. Kemudian kita minta uzur, mohon maaf. Sehingga memberi mudarat kepada dirinya dan beri mudarat kepada diri kita sendiri. Di akhir khutbah ini, saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita sudah masuk dalam Asyhurul Hurum, bulan-bulan haram. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum, fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sungguhnya di sisi Allah ada 12 bulan, ya. Bulan di sisi Allah, bilangan bulan ada 12 syahran. Ada 12 bulan yang sudah tercatat dalam takdir Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Dikatakan bulan haram maksudnya 4 bulan yang dihormati, yang penuh penghormatan, yang di situ banyak pengharaman-pengharaman. 4 bulan tersebut adalah Al-Muharram, kemudian Rajab, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dan kita sudah masuk dalam bulan Dzulqa'dah. Allah berfirman setelah itu, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian berbuat zalim, berbuat dosa, baik menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat dosa, apalagi menzalimi orang lain di bulan-bulan haram tersebut. Tentunya kita tahu bahwasanya berbuat dosa, apalagi menzalimi orang lain, haram secara mutlak, bukan cuma 4 bulan haram saja. 12 bulan kita haram berbuat dosa, dalam 12 bulan sepanjang tahun kita haram berbuat zalim kepada orang lain. Tetapi Allah mengkhususkan 4 bulan ini, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram tersebut, karena kata para ulama dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar, tidak seperti di bulan-bulan yang lain. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana dosanya lebih besar, sebenarnya Allah mengatakan bulan-bulan haram beribadah secara umum, ibadahnya pahalanya juga lebih daripada bulan-bulan biasa. Oleh karenanya di bulan-bulan haram nanti akan banyak ibadah-ibadah yang mulia, terutama ketika bulan Dzulhijjah. Demikian juga bulan Muharram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-Muharram." Puasa yang terbaik setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa-dosa, dari maksiat-maksiat, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala
dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة